Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hairudin, mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2022, semester 4, Universitas Sriwijaya, kelas Indralaya, kelas B. Jadi dalam kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Aljabar Linier yang diampu oleh Ibu Elsa Susanti dan Ibu Septi Sari Yukans, saya akan mempresentasikan sebuah materi yakni diagonalisasi matriks. Jadi diagonalisasi matriks ini kurang lebih mempelajari dan mengajarkan kita bagaimana cara mengubah matriks yang sebelumnya tidak dalam bentuk diagonal menjadi bentuk diagonal. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Jadi saya akan share ini dalam bentuk full screen. Oke, diagonalisasi matriks. Kita mulai dari definisi. Apa itu diagonalisasi? Jadi diagonalisasi di sini saya bagi menjadi 2 poin. Ada poin pengertian, lalu ada poin tujuan. Nah, di poin pengertian, secara sederhana kita itu bisa mengartikan kalau diagonalisasi ini cara yang kita gunakan untuk mendiagonalisasikan sebuah matriks A dengan menggunakan matriks non-singular P agar menjadi matriks D. Ini ya, sesuai definisi ini. Tujuan dari diagonalisasi itu sendiri ialah mengubah matriks yang kita bahas, yaitu matriks A misalnya ya di sini, menjadi sebuah matriks D yang bentuknya itu berupa matriks diagonal. Sedikit membingungkan ya. Di sini ada 2 definisi lain. Definisi yang pertama, jika A dan B itu matriks persegi, maka matriks B itu kita katakan sama dengan matriks A. Tapi ada syaratnya. Jika ada matriks P yang memiliki inverse. Sehingga matriks B itu sama saja dengan inverse dari matriks P dikali dengan matriks A dikali dengan matriks P. Begitu. Karena kita tahu ya dalam hukum aljabar pada matriks itu ada sifat identitas di mana kalau inverse dari sebuah matriks dikalikan dengan matriks itu sendiri itu akan menjadikan matriks itu sebagai matriks identitas, begitu ya. Lalu di definisi kedua. Oke, jadi di definisi kedua itu suatu matriks persegi A dikatakan dapat didiagonalisasi kalau matriks tersebut sama dengan suatu diagonal matriks. Apa maksudnya? Itu kalau terdapat sebuah matriks P yang punya inverse, maka diagonalnya itu adalah ini ya. Inverse dari matriks P dikali matriks A dikali dengan matriks P. Semoga nggak bingung ya. Kita lanjut ke teorema. Ada 2 teorema yang mendukung definisi-definisi tadi. Ya, teorema ini sudah terbukti benar. Jadi teorema yang pertama, teorema 5.2.1 menyatakan kalau adalah matriks A, ada matriks A dengan ordo n kali n. Karena konteks dalam diagonalisasi ini kita butuh matriks persegi. Jadi jika ada matriks persegi, ada 2 pernyataan yang ekuivalen. Pernyataan pertama, matriks tersebut bisa didiagonalisasi. Pernyataan kedua, matriks tersebut punya n vektor eigen bebas linear. Lalu di teorema yang kedua, yaitu teorema 5.2.2, ada 2 poin. Yang pertama, jika lambda 1, lambda 2, hingga lambda ke K, itu nilai eigen berbeda dari sebuah matriks A, dan jika V1, V2, sampai VK itu adalah vektor-vektor yang sesuai, maka kita dapat menyatakan dalam kurung kurawal V1 hingga V ke K tadi sebagai himpunan bebas linier. Nah, di poin kedua, matriks n kali n dengan n nilai eigen berbeda itu dapat didiagonalisasi. Kita sudah mengenal definisi juga teorema-teoremanya ya. Tapi bagaimana sih cara mendiagonalisasi sebuah matriks? Jadi kita langsung ke next slide. Nah, cara mendiagonalisasikan sebuah matriks itu bagaimana? Step 1 atau langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu matriks ini benar-benar dapat didiagonalisasi dengan mencari vektor eigen bebas linearnya. Cara yang kita lakukan ini, kita untuk menemukan dasar untuk masing-masing ruang eigen dan hitung jumlah vektor yang kita peroleh. Kalau ada total vektor, maka matriks itu bisa didiagonalisasi. Kalau kurang, berarti tidak bisa. Lalu ke step berikutnya, step 2, jika sudah dipastikan matriks itu dapat didiagonalisasi, maka bentuklah matriks tersebut P sama dengan himpunan dari vektor kolom. Jadi P1, P2 hingga PK itu tuh vektor kolom
yang terdapat dari matriks yang sebelumnya kita cari vektor eigen bebas liniernya. Lalu step 3, inverse dari P dikali dengan A dikali dengan P adalah matriks diagonal yang entry diagonalnya berturut-turut merupakan nilai eigen lambda 1 hingga lambda ke n sesuai kolom berturut-turut P. Kalau kita cuma memahami definisi atau teorinya saja ya, kita kesulitan untuk menerapkan. Jadi di sini saya sudah berikan satu contoh soal. Oke, jadi contohnya itu ialah carilah sebuah matriks P yang mendiagonalisasi matriks berikut. Sepertinya ini ada sedikit kesalahan untuk template-nya ya. Jadi matriks A itu sama dengan min 14, 12, min 20, 17. Jadi kita sudah dapat matriks A-nya, tapi kita tinggal mencari matriks P yang mendiagonalisasinya. Oke, bagaimana caranya? Pertama, kita cari terlebih dahulu persamaan karakteristik dari matriks A dengan mencari hasil determinan dari lambda dikali I dikurang A. Jadi, sesuai step yang tadi diajarkan, kita cari terlebih dahulu nih nilai vektor eigennya. Nilai eigennya ya, bukan nilai vektor eigen, tapi eigen value. Nah, kita kalikan lambda dengan matriks identitas, yaitu lambda dikali I, dikali I, yaitu 1, 0, 0, 1, dikurangi dengan matriks A yang tadi. Min 14, 12, min 20, 17. Kalau kita kalikan saja dengan skalar, ya kita dapatnya lambda 0, 0 lambda. Dikurang dengan matriks A tadi. Nah, lambda dikurang min 14 jadi lambda plus 14. 0 dikurang 12 jadi min 12. 0 dikurang min 20 jadi 20. Lambda dikurang 17 jadi lambda min 17. Apa selanjutnya? Kita cari determinannya. Tadi kita sudah dapat vektornya itu, maksudnya matriksnya itu ini ya, lambda plus 14, min 12, 20, lambda min 17. Berarti determinannya itu cukup kita kali silang. Kita silangkan ya, maksudnya entry A dikali entry B, entry C dikali entry B, begitu ya. Maksudnya itu lambda plus 14 kita kalikan dengan lambda min 17, dan min 12 kita kalikan dengan 20. Berapa ya hasilnya? Jadi di sini kita dapat sebuah persamaan lambda kuadrat min 3 lambda plus 2 setelah kita sederhanakan. Ini kita sudah dapat persamaan karakteristiknya, selalu kita cari apa? Kita cari pula eigen value-nya. Dengan kita samakan persamaan karakteristik tadi luasnya itu dengan 0. Jadi lambda kuadrat min 3 lambda plus 2 ini kita samakan dengan 0. Kita faktorkan, kita dapat lambdanya itu ada lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 2. Jadi ada 2 lambda yang kita dapat. Maksudnya kita dapat 2 eigen value di sini. Selanjutnya, kita substitusikan masing-masing nilai eigen value yang kita dapat. Kita mulai dari eigen value yang sama dengan 1. Kan tadi kita dapat matriksnya itu berupa lambda plus 14 dikurang 12, 20, maksudnya 8, lambda plus 14, min 12, 20, lambda min 17. Nah, lambdanya kita ganti dengan 1 dan 2. Kalau kita ganti 1, di sini kita dapat matriks 15, min 12, 20, min 16. Kita lihat langkah-langkah ini ya. Jadi kita akan mencari vektor eigen bebas linear yang ada di sini. Langkah pertama, kita kalikan matriks ini dengan variabel X1 dan X2. Lalu yang kedua, kita ubah jadi matriks yang teraugmentasi yang kita rentangkan. Jadi kita gunakan operasi baris elementer atau OBE. Di sini baris pertama kita kalikan dengan 1/15 agar entry yang paling atas, ya, di entry kolom 1 baris 1 itu nilainya 1. Jadi kita dapat matriks terbarunya itu 1 min 4/5, 20, min 16. Selanjutnya, karena kita mau mengubahnya dalam bentuk OBE, yakni matriks diagonal ya, identitas maksud saya, 1, 0, 0, 1. Jadi 20 di sini kita buat jadi 0. Bagaimana caranya? 20 kali baris pertama dikurangi dengan 1 kali baris kedua. Jadi kita dapat matriks setelahnya itu 1 min 4/5, 0, 0. Setelah ini kita apakan? Kita kalikan lagi dengan X1 dan X2 tadi. Jadi kita dapatnya berupa persamaan ya. Jadi X1 min 4/5 X2 itu sama dengan 0, atau X1 sama dengan 4/5 X2. Apa langkah selanjutnya? Karena kita mau mencari ruang eigen,
vektor bebas linearnya. Jadi kita misalkan X2 ini sebagai P. Jadi kita dapat X1 sama dengan 4/5P, X2-nya itu P. Kita susun matriks nilai X1 dan X2 tadi sesuai kolom matriks ya. Jadi X1 di atas, X2 di bawah, jadi dapatnya 4/5P, P. Tapi karena ini ada P semua, kita keluarkan P-nya, jadi P dikali 4/5, 1. Nah, 4/5 dan 1 ini adalah vektornya. Begitu ya, basisnya. Kita ulangi langkah yang sama untuk lambdanya sama dengan 2. Bisa dilihat di sini ya. Yang sebelumnya tadi ditambah 1, ini kita ganti dengan 2. Jadi dapat matriks baru 16 min 12, 20 min 15. Lalu kita kalikan dengan X1 dengan X2, kita ulangi lagi langkah yang sama, kita mulai dari sini ya maksudnya. Jangan terbaca dari kanan, tapi dari sini. Jadi matriksnya itu baris pertamanya kita kali dengan 1/16. Kita peroleh 1 min 3/4, 20 min 15. Lalu yang baris keduanya, seperti yang sebelumnya kita buat jadi 0, entry yang di bawah angka 1 ini, dikalikan dengan cara 20 kali baris pertama dikurang dengan baris 1 kali baris kedua. Jadi dapatnya 1 min 3/4, 0, 0. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, kita kalikan lagi dengan X1 dan X2, sehingga kita dapat X1 min 3/4 X2 itu sama dengan 0. Atau X1 sama dengan 3/4 X2. Misalkan lagi kita sudah pakai P ya, kita ganti yang ini X2-nya sebagai Q. Berarti X1 sama dengan 3/4 Q dan X2 sama dengan Q. Kita jadikan seperti himpunan ini ya. Matriks ini maksud saya. Jadi dapatnya 3/4 Q, Q. Q-nya kita keluarkan jadi 3/4, 1. Dapat deh di sini. Yang pertama tadi untuk eigenvalue-nya 1 kita dapat basis 4/5 dan 1. Lalu untuk eigenvalue-nya 2 kita dapat 3/4 dan 1. Kita susun. Jadi dua basis ini, dua vektor bebas linear ini, itu adalah matriks P yang dimaksud tadi. Nah, sudah dapat matriks P-nya, kita udah yakin belum ya kalau matriks P ini benar-benar bisa mendiagonalisasi matriks A? Kita buktikan. Tapi sebelum itu kita cari dulu inverse dari matriks P. Jadi di sini ya, langkah-langkahnya cukup sederhana. Karena ini matriksnya ukuran 2x2, jadi kita cukup tukar posisi entry-entry-nya di sini. Tadi kan 4/5 ya di sini. Dan di sini 1 kita tukar. Karena ditukar posisinya, jadi yang entry yang tidak ditukar ini dikalikan dengan -1. Lalu kita cari determinan P, yaitu 4/5 dikurang 3/4. Karena matriksnya tadi seperti itu ya. Nah, kita peroleh 1/16. Di sini 1/1/20 ya. Jadi kalau dinaikkan jadi 20 kali dengan yang di dalam kurungnya ini matriksnya yang sudah kita tukar posisi. Jadi inverse-nya itu 20 min 15 min 20, 16. Lalu kita gunakan definisi 1. Ya, ini langkahnya cukup panjang kelihatannya, tapi kalau dicermati tidak. Jadi kita dapat P-nya tadi 4/5, 3/4, 1, 1. Lalu P inverse-nya itu 20, min 15, min 20, 16. Dan A-nya min 14, 12, min 20, 17. Nah, definisinya tadi kan kalau matriks B itu sama dengan inverse dari P dikali A dikali P. Nah, ini adalah langkah-langkah sesuai definisi. Kita kalikan inverse P dengan matriks A dengan matriks P. Kita kalikan dulu matriks inverse dari P dengan matriks A. Nih ya, sesuai urutannya. Kita dapat bentuknya itu jadi 20, min 15, min 40, 32. Nah, kita kalikan pula dengan yang matriks P. Seperti operasi ini, ya, tidak perlu dijelaskan karena kita cukup mengalihkan kolom pertama dengan kolom pertama, yang kedua dengan baris pertama. Jadi 20 dikali 4/5, min 15 kali 1, jadi min 40-nya juga dikali 4/5, 32-nya dikali 1, begitu ya. Kita dapat, nah, ini hasil akhirnya 1002. Ini merupakan matriks diagonal. Jadi benar ya kalau P itu betul-betul apa ya istilahnya itu? Jadi benar kalau P itu mendiagonalisasi matriks A. Tapi perhatikan juga di sini entry pertamanya itu 1, yang keduanya ini 2. Ini sama seperti nilai eigenvalue yang kita dapat sebelumnya. Jadi definisi lain itu mengatakan kalau P ini bisa diisi dengan nanti bentuk diagonalnya itu bisa berupa
nilai eigen yang kita temukan. Oke, sudah ya tadi ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, itu eigenvalue pangkat matriks. Jadi di teorema ketiga 5.2.3 itu menyatakan kalau ada K yang merupakan bilangan bulat positif dan lambda ini nilai eigen dari sebuah matriks A, dan X adalah vektor eigen yang bersesuaian, jadi lambda pangkat K dipangkatkan K adalah nilai eigen dari A pangkat K, dan X-nya adalah vektor eigen yang bersesuaian. Maksudnya gimana? Jadi di sini ada contoh ya. Kita gunakan contoh sebelumnya. Kita sudah dapat hasil dari matriks A, juga kita dapat vektor eigennya berapa. Jadi kalau kita butuh nilai eigenvalue dari matriks A dipangkatkan 6, berarti kita cukup memangkatkan nilai eigen yang sudah diketahui, yaitu 1 dan 2. 1 pangkat 6 itu 1, 2 pangkat 6 itu 64. Itu sederhananya. Lalu kita akan menghitung perpangkatan dari matriks. Jadi kalau kita biasanya kan sering ya bertemu soal yang A pangkat 1000, B pangkat 1000. Nah, itu kan cukup rumit kalau kita mau kalikan A dengan A dengan A dengan A dengan A sampai berulang begitu ya. Karena konsepnya berbeda dengan memangkatkan bilangan. Jadi kalau matriks ini cukup rumit. Tapi kita bisa menggunakan diagonalisasi ini. Jadi kalau sesuai yang tertampil di layar, masalah kekuatan komputasi suatu matriks ini menjadi sangat disederhanakan kalau matriks itu bisa didiagonalisasi. Kalau misalnya kita ada matriks N kali N yang bisa didiagonalisasi, yaitu matriks A, di mana P dapat mendiagonalisasi A sehingga inverse dari P dikalikan dengan matriks A dikalikan dengan P. Nah, ini yang maksud saya kenapa nilai eigenvalue yang kita dapat tadi itu pas disusun ternyata sama aja dengan matriks D atau diagonal tadi. Ini ya definisinya ya. Lambda 1, lambda 2, hingga lambda ke N itu kita anggap sebagai D. Sekarang kalau kita kuadratkan kedua ruas, karena kita ingin mencoba mencari tahu kalau untuk perpangkatan matriks itu bagaimana kalau pakai definisi ini. Ini kita pangkatkan. Lambda 1 dikuadratkan, lambda 2 dikuadratkan, hingga lambda ke N-nya dikuadratkan. Nah, kita bisa mengubah bentuknya ini sebagai inverse dari P dikalikan dengan matriks A, dikali dengan matriks P, dikali lagi dengan matriks inverse dari P, dikali lagi matriks A, dikali lagi dengan matriks P. Kan di sini kalau P dikali dengan inverse-nya sendiri itu kan jadi matriks identitas ya. Makanya ditulis seperti ini. Nah, karena ini identitas, jadi kalau dikali juga tidak mengubah matriks tersebut, karena matriks A dikali I itu tetap matriks A. Nah, di sini ada A dengan A, jadi A kuadrat. Nah, bentuk ini kan sama aja dengan D kuadrat ya, seperti yang ada di sini. Jadi kita bisa menulis ulang bentuknya. Kalau untuk inverse P dikalikan dengan A pangkat K, dikali lagi dengan matriks P, itu sama aja dengan matriks D pangkat K. Atau kita bisa mencari hasil perpangkatan dari matriks A pangkat K, itu sama aja dengan mengalikan matriks P dengan matriks D pangkat K dikali inverse-nya. Untuk sederhananya kita lihat contoh ya. Tentukan hasil dari A pangkat 11 jika diketahui matriks A min 14, 12, min 20, 17, matriks P-nya 4/5, 3/4, 1, 1, dan matriks D-nya 1, 0, 0, 2. Oke, sudah diberitahu ya matriks diagonalnya apa. Ini 1, 0, 0, 2. Penyelesaiannya cukup sederhana, tapi karena kita belum dapat apa ya inverse-nya ya, kita cari inverse terlebih dahulu dari matriks P sesuai langkah-langkah. Kita dapat matriks P itu inverse-nya 20, min 15, min 20, 16. Kita masuk langsung ke definisi, ke bentuk umum yang tadi diberikan. Ini ya, kita lihat kalau di sini tadi, A pangkat K, yang dipangkatkan K ini hanya matriks D-nya saja. Jadi kalau kita lihat di contoh soal ini juga, A-nya dipangkatkan 11, berarti cukup matriks diagonalnya aja yang dipangkatkan 11. Seperti ini ya, 20, min 15, min 20, 16, lalu 1002-nya dipangkatkan 11 kali, dan dikali lagi dengan matriks P, yaitu 4/5, 3/4, 1, 1. Ini tidak ada yang berubah, tapi matriks yang di tengah-tengah ini, matriks diagonalnya berubah karena dipangkatkan. Jadi 1, 0, 0, 2048. Kita kalikan sesuai operasi hitung pada matriks, kita dapat hasil pertamanya ini 20, min 30.720, min 20, 32.768, dikalikan dengan matriks P tadi. Kita kalikan, lalu kita dapat hasilnya itu min 30.704, dikurang 30.705. Maksudnya min 30
30.704, min 30.705, 32.752, dan 32.752. Oh, ini ada kesalahan ya, guys. Jadi harusnya ini tidak sama karena ini dikurang 16, yang ini kurang 15, ini harusnya 753 gitu ya. Itu yang betul. Jadi kita dapat, oh ternyata hasil A pangkat 11 itu min 30.704, min 30.705, 32.752, 32.753 ya ini harusnya. Ini saya salah tulis. Jadi ini ya materi-materi yang sudah saya jelaskan beserta contoh-contoh soalnya ya. Karena setelah ini tidak ada lagi. Jadi terima kasih sudah menonton sampai selesai. Terima kasih juga kepada para dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linier, terkhususnya Ibu Elsa Susanti dan Ibu Septi Sari Yukans, yang telah mempercayakan saya untuk membuat tugas video Aljabar Linier ini untuk menjelaskan materi diagonalisasi matriks. Saya Hairudin, pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.